Halo pemirsa, apa kabar? Portofolio Anda sampai sejauh ini jelang libur akhir pekan di mana indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dengan tekanan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Perbankan, maksud kami, pemberat datang dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan diperdagangkan hari sebelumnya. Kemudian pelemahan juga terjadi untuk saham-saham blue chip seperti Waskita Karya yang hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di 6,9%. Sementara saham-saham yang merilis kinerja keuangan di sepanjang 2022 dari energi ada Adaro, hari ini bergerak di zona hijau dan penopang juga datang dari teknologi. Ada Goto yang menguat di penutupan sesi kedua hari ini. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David Stan Oval. Inilah IDX Succession Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi ditutup di zona merah dan kali ini melemah cukup dalam di 0,64%. Namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6.800-an. Di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.857,415. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan dan menembus ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.884,116. Dan tampaknya level ini tidak bertahan lama pemirsa, karena indeks harga saham gabungan setelah menyentuh level ini lebih cenderung tertekan. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.804,476. Dan posisi ini terjadi mulai pada perdagangan pada pukul 10 pada pagi tadi dan tekanan terus berlanjut hingga di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,64% dan ditutup di level 6.813,636. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 mengalami tekanan di 0,89%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,31%, LQ45 tertekan di 0,86% dan ditutup di level 938,964. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana sektor teknologi memimpin penguatan di 0,80%, infrastruktur juga menguat di 0,49%. Sementara pemberat datang dari sektor transportasi dan logistik mengalami tekanan cukup dalam di 1,37%. Konsumsi primer juga melemah di 1,13%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya didominasi oleh saham-saham sektor energi, terutama dari pertambangan batu bara yang sudah merilis kinerja full year di 2022. Ada Adaro menguat dan tampaknya kembali di atas level 3.000-an, tepatnya di 3.020. Goto hari ini juga mengalami penguatan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan ditutup di atas level 120-an, tepatnya di 124. Telkom juga menguat di 3.900, sementara PTBA tampaknya masih cukup bertahan di atas 4.000-an dan ditutup di level 4.010. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap, di mana BBCA melemah di 8.475, BBRI juga tertekan di 4.760 dan BBNI melemah di 8.750. Kemudian MDKA hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam dan ditutup di level 4.420. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di mana Nikkei menguat di 0,26% di 27.516,53, STM menguat di 0,01% di 3.262,81, Kospi menguat di 0,17% di 2.432, dan Hang Seng menguat di 3,64% di 20.566.